Perdebatan tentang pesantren dan tuduhan feodalisme bukan cuma soal tayangan televisi atau potongan video yang viral. Ini menyentuh sesuatu yang jauh lebih dalam, cara masyarakat melihat hubungan antara guru dan murid, antara kekuasaan dan kepatuhan, antara tradisi dan modernitas. Oh ya, sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Di satu sisi, pesantren dianggap sebagai benteng moral, tempat di mana nilai-nilai kesederhanaan, adab, dan spiritualitas dijaga. Tapi di sisi lain, banyak yang mulai mempertanyakan apakah tradisi penghormatan di dalamnya masih relevan di zaman yang menuntut kesetaraan dan berpikir kritis. Ketegangan ini bukan sekedar perbedaan pandangan, tapi benturan dua sistem nilai. Bagi sebagian orang, tunduk dan taat pada kiai adalah bentuk adab tertinggi, tapi bagi yang lain, itu terlihat seperti sisa struktur sosial lama yang menempatkan manusia dalam posisi hierarkis. Di tengah perdebatan itu, muncul pertanyaan yang lebih fundamental, yaitu apakah penghormatan tanpa batas masih bisa disebut pengabdian atau justru telah berubah menjadi bentuk feodalisme baru yang dibungkus dengan nilai religius. Betul, keseluruhannya semuanya gue jelasin di video kali ini, so tonton videonya sampai habis. Kalau bicara soal tudingan feodalisme di pesantren, hal pertama yang harus dipahami itu asal-usul strukturnya. Pesantren lahir jauh sebelum konsep pendidikan modern masuk ke Indonesia. Dari awal sistemnya dibangun di atas hubungan antara guru dan murid yang sifatnya mutlak. Kiai jadi pusat ilmu, panutan moral, dan figur spiritual yang kedudukannya nggak bisa disamakan dengan siapapun di lingkungan pesantren. Santri datang untuk belajar, tapi di saat yang sama juga tunduk pada seluruh aturan yang dibuat oleh kiai. Itu bukan muncul tiba-tiba, tapi hasil dari ratusan tahun tradisi yang bertahan tanpa banyak perubahan. Sistem kayak gini punya dasar kuat dari pandangan keagamaan yang menempatkan guru sebagai perantara ilmu, bahkan dianggap membawa keberkahan. Jadi hubungan antara kiai dan santri bukan cuma akademis, tapi spiritual. Tapi di situ juga awal terbentuknya struktur hierarkis yang mirip sistem sosial tradisional di masa lalu, di mana ada satu figur dengan otoritas tinggi dan pengikut yang harus tunduk sepenuhnya. Dalam konteks awalnya, itu dianggap bentuk penghormatan. Tapi dalam kacamata modern, struktur kayak gitu bisa terlihat kayak sistem kekuasaan tertutup, di mana posisi kiai lebih menyerupai penguasa moral dibanding pendidik yang setara dengan muridnya. Kalau dilihat lebih jauh, sistem hierarki ini sebenarnya berjalan karena dua hal, yaitu karisma dan legitimasi keagamaan. Karisma kiai bukan cuma soal kemampuan mengajar, tapi juga karena dianggap punya kedekatan spiritual dengan Tuhan. Dari situ muncul pola kepatuhan tanpa syarat. Ketika santri menganggap kiai sebagai sosok suci, otomatis semua instruksi dan aturan yang datang dari atas diterima tanpa pertanyaan. Bukan karena dipaksa, tapi karena sudah tertanam kuat dalam cara berpikir mereka. Di titik ini, relasi guru dan murid nggak lagi setara, tapi berubah jadi struktur vertikal di mana satu pihak punya kuasa penuh dan pihak lain belajar untuk taat. Sistem ini juga diperkuat oleh struktur sosial di masyarakat sekitar pesantren. Kiai nggak cuma dihormati di dalam lembaga pendidikan, tapi juga di luar. Di mata masyarakat, ia dianggap pemimpin, penentu arah, bahkan sering jadi mediator dalam masalah sosial. Status sosial kiai di masyarakat akhirnya ikut memperkuat hierarki di pesantren. Ketika kiai bicara, masyarakat mendengar. Ketika kiai memberi keputusan, semua ikut. Di situ datang kekuatan simbolik pesantren yang masih bertahan sampai sekarang. Tapi di sisi lain, kekuatan simbolik itu juga yang bikin banyak orang luar melihat pesantren sebagai sistem sosial yang masih meniru pola feodal. Ada elit rohani di atas dan kelompok pengikut di bawah. Kalau mau jujur, struktur hierarki di pesantren juga terbentuk karena cara pengelolaan lembaganya yang cenderung personal. Banyak pesantren yang bukan lembaga formal tapi milik pribadi atau keluarga kiai. Artinya, kekuasaan dan keputusan berjalan lewat garis keturunan, bukan sistem demokratis atau kolektif. Hal-hal kayak gini yang bikin banyak pengamat sosial menganggap pesantren punya struktur yang mirip kerajaan kecil, diwariskan, dijaga, dan diatur oleh satu keluarga atau satu figur dominan. Semua keputusan penting biasanya tetap mengacu pada restu kiai atau keluarganya. Dalam konteks modern, pola kepemimpinan kayak gitu sulit dilepaskan dari citra feodalisme. Namun, di dalam pesantren sendiri, sistem ini nggak dianggap salah. Santri menganggap itu bagian dari adab, bagian dari cara menghormati ilmu dan guru. Tapi buat orang luar yang terbiasa dengan konsep pendidikan modern dan kesetaraan antara guru dan murid, sistem kayak gini kelihatan mengekang. Bukan cuma soal cara berpakaian atau perilaku, tapi soal posisi sosial dan batasan berpikir. Ketika murid nggak bisa mempertanyakan ajaran gurunya atau nggak punya ruang untuk berdialog setara, maka yang muncul bukan lagi sistem pendidikan, tapi sistem kekuasaan moral. Dan disitulah tudingan feodalisme mulai punya dasar untuk disebutkan. Struktur hierarkis di pesantren pada kini bukan cuma soal budaya hormat, tapi juga cerminan dari bagaimana kekuasaan dan pengetahuan disusun. Siapa yang punya ilmu, punya otoritas, siapa yang taat punya posisi aman di dalam sistem. Dan selama pola itu masih berjalan tanpa mekanisme kritik yang sehat,
persepsi bahwa pesantren adalah sistem feodal akan terus muncul. Bukan karena orang benci pesantren, tapi karena mereka melihat pola kekuasaan yang bertahan dari masa ke masa tanpa banyak berubah, meskipun dunia di luar pesantren sudah berubah jauh. Dalam tradisi pesantren, penghormatan terhadap kiai dianggap bagian dari adab yang wajib dijaga. Santri dididik untuk menundukkan diri bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Segala bentuk ketundukan itu dianggap sebagai cara menerima ilmu dengan hati yang bersih. Tapi di titik tertentu, penghormatan ini sering melewati batas yang wajar dan berubah jadi pengkultusan. Ketika sosok kiai bukan lagi sekedar guru, tapi dianggap figur suci yang tak bisa salah, hubungan itu nggak lagi berada di ranah pendidikan, tapi sudah masuk ke ranah kekuasaan spiritual yang absolut. Dalam sistem seperti itu, posisi kiai jadi sangat kuat. Setiap kata dan tindakan dianggap punya makna lebih besar dari sekedar nasihat. Ketika kiai bicara, itu bukan cuma opini pribadi, tapi dianggap kebenaran mutlak yang nggak bisa digugat. Bahkan ketika pandangan itu mungkin bertentangan dengan realitas sosial atau logika modern, santri dan masyarakat sekitar cenderung menerima tanpa kritik. Disinilah muncul fenomena yang disebut banyak pengamat sebagai bentuk kultus individu. Kiai menjadi simbol moral dan spiritual yang berada di atas nalar manusia biasa. Kultus individu ini nggak selalu dibentuk secara sengaja, kadang tumbuh alami karena sistem nilai yang sudah mengakar ratusan tahun. Santri percaya bahwa keberkahan ilmu datang dari kepatuhan, bukan dari perdebatan. Jadi, kalaupun ada hal yang terasa nggak masuk akal, mereka lebih memilih diam. Diam dianggap bentuk adab, sementara kritik bisa dianggap kurang ajar. Akhirnya, hubungan yang seharusnya dua arah berubah jadi satu arah. Kiai berbicara, santri mendengar. Kiai memutuskan, santri menjalankan. Sistem kayak gini bisa bertahan lama karena dilindungi oleh nilai moral dan keagamaan yang melekat kuat dalam kultur pesantren. Di sisi lain, masyarakat luar, terutama yang tumbuh dalam sistem pendidikan modern, menilai hubungan ini dengan cara berbeda. Buat mereka, pendidikan seharusnya jadi ruang untuk berpikir, berdialog, dan berdebat secara sehat. Tapi ketika di pesantren, semua arahan harus diterima tanpa pertanyaan, kesannya seperti murid nggak punya ruang untuk berpikir mandiri. Maka muncul persepsi bahwa pesantren menciptakan hubungan yang menyerupai struktur feodal, yaitu satu figur di atas dan pengikut di bawah tanpa hak untuk mempertanyakan. Fenomena ini makin tidak jelas ketika otoritas kiai meluas keluar dari pesantren. Banyak kiai yang dihormati bukan hanya sebagai pengajar, tapi juga penentu arah politik, sosial, bahkan ekonomi masyarakat sekitar. Apapun yang diucapkan kiai sering jadi acuan dalam menentukan pilihan hidup. Bagi banyak orang ini bentuk kepercayaan, tapi bagi sebagian lainnya, ini tanda bahwa kekuasaan spiritual sudah melewati batas dan berubah jadi kekuasaan sosial yang mengikat. Di titik ini, penghormatan nggak lagi murni soal adab, tapi sudah masuk ke wilayah dominasi simbolik di mana satu figur bisa menentukan arah hidup banyak orang hanya karena status moralnya. Masalahnya, ketika kultus individu terbentuk, ruang untuk evaluasi hilang. Kalau ada kiai yang menyalahgunakan posisinya, sistem di dalam pesantren seringkali nggak punya mekanisme untuk mengoreksi. Santri nggak berani bicara karena takut dianggap melawan guru, dan masyarakat enggan mengkritik karena takut disebut tak hormat pada ulama. Akhirnya, semua ketimpangan dalam relasi itu tertutup rapi di balik narasi moral bahwa taat adalah bentuk ibadah. Dan ketika moral dijadikan tameng bagi kekuasaan, sistem itu mudah berubah jadi feodal, meskipun tujuan awalnya bukan untuk menindas. Hubungan kiai dan santri sebenarnya bisa tetap penuh hormat tanpa jatuh ke pengkultusan. Tapi selama ketundukan dianggap lebih penting dari nalar, selama kritik dianggap dosa, dan selama posisi kiai tetap ditempatkan di atas nalar manusia biasa, batas antara penghormatan dan kultus individu akan terus kabur. Disitulah akar persepsi feodalisme itu tumbuh. Bukan karena masyarakat membenci pesantren, tapi karena mereka melihat sistem di mana penghormatan berubah jadi kekuasaan, dan kekuasaan disamarkan dengan kata adab. Struktur kekuasaan di pesantren seringkali berdiri di atas satu figur sentral, yaitu kiai. Ia bukan cuma pendiri lembaga, tapi juga pemilik otoritas penuh atas segala aspek yang ada di dalamnya. Dari pengelolaan keuangan, kebijakan pendidikan, sampai hal-hal kecil seperti aturan santri, semua biasanya berpusat pada satu keputusan. Karena banyak pesantren gak dibangun sebagai lembaga formal dengan sistem manajemen yang terbuka, posisi kiai jadi dominan secara mutlak. Santri, ustadz, bahkan pengurus di bawahnya pada dasarnya hanya menjalankan apa yang sudah diputuskan. Sistem inilah yang akhirnya menciptakan bentuk relasi kuasa yang timpang antara yang memegang otoritas dan yang hidup di bawahnya. Dalam kacamata sosial, pola kayak gini jelas menunjukkan hierarki yang kaku. Ada figur yang posisinya dianggap tak bisa diganggu-gugat, dan ada kelompok yang hanya punya ruang untuk taat. Santri nggak cuma tunduk karena takut, tapi karena sudah tertanam nilai moral bahwa ketidakpatuhan sama dengan hilangnya keberkahan. Dari situ, kekuasaan spiritual berubah jadi kekuasaan sosial. Apapun yang dikatakan kiai dianggap keputusan moral
moral tertinggi, bukan cuma aturan lembaga. Akibatnya, santri nggak punya ruang banyak untuk menyuarakan pendapat atau menolak. Bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena sistem di dalamnya memang nggak memberi kesempatan untuk itu. Kalau dilihat lebih dalam, pola relasi kayak gini bukan cuma muncul karena budaya hormat, tapi karena ketergantungan yang dibangun secara sistematis. Kiai menyediakan tempat tinggal, makanan, pendidikan, bahkan jaringan sosial bagi santri. Santri di sisi lain memberikan tenaga, waktu, dan loyalitas penuh. Hubungan ini saling mengikat tapi nggak seimbang. Kiai punya posisi sebagai pemberi, santri jadi penerima, dan dalam hubungan kayak gitu, posisi yang memberi otomatis punya kekuasaan lebih besar. Jadi meskipun hubungan ini terlihat penuh keikhlasan dan niat baik, dalam struktur sosial tetap ada ketimpangan yang jelas antara dua pihak. Yang menarik, bentuk kekuasaan di pesantren nggak selalu dijaga lewat paksaan, tapi lewat legitimasi moral. Kiai nggak perlu marah atau memerintah keras. Cukup dengan pandangan atau ucapan halus, santri sudah paham apa yang harus dilakukan. Kekuasaan berjalan lewat simbol, lewat keyakinan bahwa melawan berarti menolak kebenaran. Inilah bentuk kekuasaan yang paling kuat. Kekuasaan yang nggak kelihatan tapi diinternalisasi lewat kesadaran moral dan nilai keagamaan. Dan disinilah banyak orang luar melihat kesamaan dengan sistem feodal, di mana kekuasaan nggak selalu bersifat fisik tapi hadir lewat pengaruh dan ketundukan batin. Selain hubungan vertikal antara kiai dan santri, ada juga ketimpangan sosial yang lebih halus di antara santri sendiri. Santri yang lebih dekat dengan kiai atau keluarganya sering punya posisi lebih tinggi, dapat perlakuan lebih istimewa, dan punya akses ke keputusan penting. Sementara santri lain tetap berada di posisi bawah, menjalankan perintah dan tugas harian tanpa banyak suara. Ketimpangan kayak gini menciptakan kelas sosial di dalam pesantren. Meskipun semua dibungkus dengan istilah pengabdian dan adab, tapi dalam kenyataannya, akses terhadap kekuasaan dan pengaruh tetap ditentukan oleh kedekatan, bukan kemampuan. Masalahnya, ketika struktur kekuasaan terlalu terpusat, potensi penyalahgunaan wewenang juga makin besar. Dalam sistem di mana kritik dianggap melawan dan kepatuhan jadi standar moral, penyimpangan bisa terjadi tanpa koreksi. Santri nggak berani bicara, pengurus nggak berani menegur, dan masyarakat sekitar memilih diam karena status kiai terlalu tinggi untuk disentuh. Akhirnya, kekuasaan yang seharusnya dijalankan untuk membimbing malah bisa berubah jadi alat untuk menjaga dominasi. Dan di titik inilah muncul pertanyaan besar. Apakah bentuk kekuasaan seperti ini masih bisa disebut pendidikan atau sudah bergeser jadi sistem sosial yang menindas secara halus? Relasi kuasa di pesantren pada dasarnya lahir dari niat baik, dari keinginan membangun moral, kedisiplinan, dan penghormatan. Tapi tanpa keseimbangan, niat baik itu berubah jadi struktur yang menekan. Santri diajarkan untuk patuh, tapi nggak diberi ruang untuk tumbuh secara mandiri. Kiai dihormati, tapi juga dijauhkan dari kritik. Ketika sistem kayak gini berjalan terus tanpa ada refleksi, pesantren akhirnya terlihat bukan cuma sebagai lembaga pendidikan, tapi juga sebagai ruang kekuasaan yang mempertahankan status sosial lama. Yang di atas tetap di atas, yang di bawah tetap tunduk. Dan selama pola itu tetap bertahan, kesan feodalisme akan selalu melekat, karena struktur kekuasaan yang ada di dalamnya memang terlalu mirip dengan cara sistem feodal itu sendiri. Perdebatan tentang feodalisme di pesantren bukan sekedar soal benar atau salah, tapi soal cara memahami ulang tradisi. Penghormatan kepada kiai adalah nilai leluhur, tapi ketika berubah menjadi ketundukan tanpa ruang berpikir, maknanya akan bergeser. Pesantren tetap punya peran penting dalam membentuk moral masyarakat, namun tantangannya kini adalah menjaga adab tanpa menutup kebebasan berpikir. Jika keseimbangan itu bisa dicapai, pesantren bukan hanya jadi warisan budaya, tapi juga ruang tumbuhnya kesadaran yang lebih dewasa dan setara. Well, gimana menurut lu tentang fenomena ini? Tulis pendapat lu di kolom komentar. Well, terima kasih sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.